respon transiennya, dan juga ada automatic tuning. Nah, ini pada kontrol dan estimasi toll manager. Kemudian selain itu dia ada juga window yang satu lagi yaitu CISO Design for CISO Design Task, di mana di sini dia akan muncul gambar bode diagram dan road locus. Ya, nanti akan muncul gambar bode diagram dan road locus. Kemudian kalau kita ingin menggunakan metode road locus, kita bisa menambah zero atau menambah bagaimana cara kita masuk ke CISO tool designer ini pada software MATLAB. Maka langkah pertama kita buka dahulu software MATLAB di common window, ya. Di common window ini kita ketik CISO tool, kita buat CISO tool seperti ini, kemudian kita enter, maka akan muncul dua buah window seperti ini. Window yang pertama ini adalah control and estimasi tool manager. Nah, ini pada window ini ada arsitektur, kemudian ada kompensator editor, kemudian ada graphical tuning, kemudian ada analisis, dan ada automatic tuning. Kemudian di sini juga akan muncul gambar block diagram. Kalau kita tekan arsitektur, maka nanti kita bisa memilih bentuk-bentuk block diagramnya. Nanti di halaman selanjutnya. Kemudian di window yang berikutnya, ini ada gambar, ini road locus, sedangkan ini adalah gambar daripada bode diagram. Jadi nanti tergantung dia akan menggambar road locus sama bode diagram, tergantung pada open loop plan kita. Jadi tergantung pada open loop plan kita, dia akan menggambarkan road locusnya dan gambar bode diagramnya. Kemudian pada pada kontrol dan estimasi tool manager, tadi kan ada arsitektur. Nah, pada saat kita tekan arsitektur, di sini banyak sekali pilihan untuk blok diagramnya. Tapi umumnya kita menggunakan yang nomor satu ini. Kalau yang ini kan kita belum belajar untuk dua, ya. Kemudian ada feedback seperti ini kita belum, ya. Jadi kita ambil yang umum aja dulu. Nah, di mana di sini untuk nilai, kalau C ini adalah merupakan controller atau kompensator, sedangkan G ini adalah plan atau sistem atau sistem yang akan dikontrol. Ini H biasanya hanya diasumsi sama dengan 1, ya, feedbacknya, ya. Sedangkan F ini biasanya sama juga dengan ini referensinya. Biasanya nilainya juga 1, jadi hanya nilai R-nya saja yaitu referensi kita. Jadi di sini ada ininya ada simbol-simbolnya. Kemudian kalau misalkan kita sudah buat plan, misalkan plannya G atau plannya apa, bisa kita klik di sini. Ya. Ini untuk gambar arsitekturnya. Kemudian tadi kalau kita klik arsitektur muncul seperti tadi. Kemudian kalau kita klik kompensator editor, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan nilai daripada controller atau kompensatornya. Sedangkan kalau ini untuk mentuning, kita bisa melakukan tuning juga dari grafik. Jadi kita bisa naik turunkan grafik yang sesuai dengan respon yang kita inginkan, respon transient yang kita inginkan. Kemudian ini ada juga analisis plot. Jadi analisis plot kita setelah menentukan nilai kompensator atau controller ini, kita mau melihat bagaimana respon transient daripada plan yang kita rencanakan tadi. Kita bisa klik ini. Nanti akan muncul gambar grafik transientnya. Kemudian kalau yang ini untuk melakukan automatic tuning, biasanya bisa kita gunakan untuk controller ini. Kalau yang automatic tuning nanti seperti ini. Jadi ada ini kita bisa memilih kalau kita mau menggunakan PID control, maka di sini dia langsung klik
PID control. Tapi kalau kita menggunakan optimization based tuning, kita bisa memilih mau pakai P, PI, atau PID. Sedangkan ini untuk filternya. Kemudian untuk algoritma tuning, ini kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan singular frequency based tuning, atau kita bisa menggunakan metode Siegel-Nichols, baik untuk yang open ataupun juga yang closed. Jadi ini kita klik, nanti kita bisa milih untuk algoritma tuningnya. Ya. Kemudian ini untuk upgrade, ya, untuk kita upgrade, kita update ya nilai daripada kompensatornya supaya sesuai dengan plan yang kita inginkan. Nah, ini untuk yang automatic tuning. Ini kita ambil contoh ya, misalkan kita pengen memperbaiki kinerja daripada suatu sistem dengan menggunakan metode root locus, misalkan seperti itu. Kemudian di sini open transfer function sistemnya tuh ini, open transfer function sistemnya. Kemudian kita diminta untuk memperbaiki kinerja daripada sistem ini, di mana target atau input referensi yang diinginkan ini tidak memiliki error steady state atau error steady state-nya 0 dengan restem lebih kecil dari 0,5 detik. Jadi targetnya ini, restemnya lebih kecil dari 0,5 detik, error steady state-nya 0. Nah, supaya kita bisa masuk ke sisotol, ya. Ini kita kasih plan-nya. Jadi kita bisa buat di sini, misalkan kita kasih nama sis atau K, boleh ya, biar sama dengan yang nama plan tadi, ya. Kita bisa buat sis atau K, terserah ya. Transfer function 1, ini saya kalikan, convergen 1317. Kalau kita tidak kasih tanda titik koma, maka akan muncul ini transfer function-nya. Dia langsung mengalihkan hasilnya seperti ini. Ini adalah transfer function daripada plan open loop control tadi. Kemudian setelah itu kita tulis sisotol, sis ya. Kita tulis sisotol dari sis. Sis ini ada nama plan yang kita rencanakan. Ya, plan yang ada. Atau kalau tadi kita buat G, maka di sini sisotol G. Ya. Bisa kita buat seperti itu. Itu nama daripada plan atau sistemnya itu apa, sesuai ya, disesuaikan. Kemudian nanti setelah kita tulis tadi sisotol untuk sistem tadi, maka di sini dia akan muncul dua buah window. Window yang pertama adalah window daripada control and estimasi manager, tool manager, muncul seperti ini. Ada blok diagramnya. Satunya lagi ya, muncul ini blok diagram untuk SISO design for SISO design task ya. Jadi ini gambar daripada root locusnya, sedangkan ini adalah gambar daripada kode diagramnya. Nggak saya besarkan ya, biar tahu. Jadi tadi kan sistemnya kan seper S plus 3, S plus dikalikan S plus 7. Jadi di sini sudah tergambar root locusnya, yaitu di min 3 ya untuk K sama dengan 0, sama di min 7 untuk K sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita mau memperbaiki, sebelum kita memperbaiki kinerja sistem, kita pengen lihat dulu bagaimana respon daripada sistem ini sebelum kita perbaiki. Maka di analisis ini, kita bisa klik, kemudian kita pilih respon ya untuk unit step. Maka nanti akan muncul gambar seperti ini. Kenapa muncul dua buah gambar? Karena biasanya di sini ini akan dia muncul ini respon ya untuk closed loop dari respon terhadap Y. Dan di sini juga ada cawangnya juga, respon terhadap inputnya. Jadi gambar yang ini respon ya referensi terhadap nilai outputnya. Sedangkan ini terhadap nilai inputnya. Nah, supaya muncul hanya ada satu gambar saja. Jadi misalkan kita pengen terhadap outputnya ini. Maka di gambar yang ini kita, yang untuk input yaitu untuk U, kita hilangkan, kita klik, jadi biar cawangnya hilang. Ya. Tanda simbolnya ini, cawangnya, ini akan hilang. Jadi di sini yang nanti akan muncul hanya satu gambar saja, yaitu closed loop dari R to Y. Jadi respon sistemnya terhadap output, dari referensi terhadap outputnya. Jadi nanti kita lihat gambar responnya seperti ini. Ini
sini kalau kita tadi hanya memilih satu gambar saja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa respon daripada sistem kita seperti S plus 3 dikalikan S plus 7, besarnya adalah nilai steady state-nya, nilainya adalah 0,0455. Jadi di sini masih ada error steady state sebesar 0,9545. Cukup besar error steady state, sehingga kita harus memperbaiki kinerja sistem tersebut. Karena target yang diinginkan adalah satu, yaitu karena kita kasih inputnya adalah unit step function. Sedangkan nilai restemnya 0,757. Padahal diinginkan restemnya lebih kecil dari 0,25. Lebih kecil dari 0,25. Sedangkan error steady state-nya ini harus 0. Ya, sedangkan di sini ada error steady state sebesar 0,9545. Nah, untuk memperbaiki sistem dengan menggunakan metode root locus, kalau misalkan kita ingin menggunakan controller PD, ya, controller PD itu kan kita harus menambah zero, ya, real zero pada sistemnya. Jadi di sini kita tinggal klik kanan pada gambar root locus, ya, pada gambar, karena kita mau menggunakan metode root locus di sini untuk memperbaiki kinerja sistem. Kita klik kanan, kemudian muncul ini. Tambahkan full atau zero, kemudian nanti ini muncul ini. Kita ambil ini, dia muncul ini. Jadi kita pilih real zero. Ya, real zero nanti akan muncul kayak bentuk seperti ini. Kalau kita nggak klik kanan, kita di sini sudah ada sebenarnya. Ini menandakan adalah zero. Ya. Ini menandakan full. Jadi kalau lingkaran ini adalah zero, kalau silang ini adalah full. Kalau yang ini adalah full kompleks, yang ini nilai ini adalah zero kompleks. Kalau mau kita tambahkan ke dalam sistem tersebut. Nah, di sini kita mau menambahkan ini real zero. Tinggal kita tarik aja ini. Kita tarik, kemudian kita tambahkan. Kalau kita nggak mau cara kita tarik seperti ini, bisa klik kanan tadi, kita bisa milih real zero ini. Kemudian kita tarik, masukkan ke root locusnya. Nah, kemudian setelah kita tambahkan real zero, tinggal kita gerak-gerakan saja real zero. Nanti dari situ kita mau melihat responnya, kita klik analisis di sini untuk melihat respon transient, apakah sudah sesuai seperti yang kita inginkan atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa pada kode diagram di sini nilainya fase marginnya tak berhingga, gain marginnya juga nggak berhingga. Nah, kemudian kita geser-geserkan tadi. Nah, ini kita dapat bahwa di sini sistemnya adalah stabil, tadi juga stabil ya. Di sini fase marginnya 90,1 derajat. Kemudian kita pengen tahu berapa sih nilai kompensator setelah kita letakkan di sini. Kita geser di sini. Maka kita bisa lihat ini, kita masuk ke tadi control manager tool, ya. Kita pilih ini kompensator editor, maka akan muncul seperti ini. Ada gambar ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah ya kayak tadi ya. Jadi ini adalah nilai KD-nya, sedangkan ini KP-nya. Ini zero-nya, nilai zero yang kita tambahkan. Nah, nilai zero-nya besarnya ini Z-nya ya, Z dari titik 0, dari 0 ke titik 0. Sedangkan posisinya adalah ini. Damping rasio di min 8,53. Sedangkan damping rasionya 1, nilai setanya 1, frekuensinya omega n-nya sebesar sekian. Kemudian nilai kompensator yang kita dapat, ini nilainya. Ya, nilai kompensator yang kita dapatkan atau nilai controller PD yang kita dapat. Kita mau melihat responnya seperti apa. Kita bisa klik analisis plot ya tadi, atau kita juga bisa klik analisis di sini. Sama aja hasilnya. Kemudian setelah itu kita lihat bentuk responnya. Nah, bentuk responnya itu seperti ini. Nah, ini tadi dengan nilai kompensator yang ini nilai kompensator ini. Ya. Maka kita dapatkan bentuk responnya seperti ini. Jadi di sini kita lihat yang tadi ada error sebesar 0,9 sekian-sekian, sekarang errornya jadi 0. Ya, jadi nilai yang tercapai adalah 1, ya, 0,99-nya 1.
Kemudian setting time-nya 0,005, sedangkan risk time-nya 0,02 atau 0,003. Jadi dia sudah memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Karena output daripada sistemnya sudah mencapai nilai 1, risk time-nya sebesar sekian detik, kemudian setting time-nya sebesar sekian detik. Padahal tadi kan targetnya lebih kecil dari 0,25 detik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk contoh, kalau kita mau memperbaiki kinerja daripada suatu sistem dengan menggunakan rod locus. Jadi tergantung ya, kalau kita menggunakan rod locus, di sini yang kita tambahkan. Di gambar rod locus ini, kita bisa nambahkan ini zero, yang ini pull. Kalau misalkan kita mau menggunakan controller PI, ini kita tarik, kita tambahkan zero-nya. Kemudian yang ini apa? Pull-nya kita tambahkan di titik 0,0. Sama juga. Seperti teori yang kita pelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya belum ada itu. Ya. Yang lain? Nah itu tadi contoh penggunaan SISO tool ya untuk memperbaiki kinerja daripada suatu sistem pada saat kita menggunakan rod locus. Ya, pada saat kita menggunakan rod locus. Karena fasilitas pada SISO design tool ini ya, SISO tool ini dia ada gambar rod locus, ada gambar body diagram. Jadi kita bisa menambahkan zero, kita bisa menambahkan pull pada sistem tersebut untuk memperbaiki kinerja daripada suatu sistem. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak mau pakai ini apa, kita nggak mau pakai rod locus, tapi kita mau menggunakan metode otomatis tuning untuk controller PID juga bisa. Jadi ini contoh kalau kita mau menggunakan PID tuning. Ya. Jadi misalkan ada suatu sistem seperti ini, diinginkan error statistiknya 0, kemudian risk time-nya kurang dari 4 detik. Ya, misalkan target yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk bisa masuk ke SISO tool tadi, ini kita definisikan dulu ya sistemnya. Jadi bisa kita buat, kalau kita mau buat G boleh, tadi SIS juga boleh, terserah. Transfer function 1135. Kemudian kalau kita kasih titik koma, ini nggak muncul. Kalau kita tidak kasih titik koma, ini muncul. Dia kasih tahu transfer function-nya itu ini untuk plan-nya. Kemudian kita tulis SISO tool ya G. G ini sama kayak ini. Ya, G. Kita enter. Maka nanti akan muncul 2 buah window sama kayak tadi. Yang pertama adalah control and estimasi task manager. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan PID tuning, kita klik yang automatic tuning. Kita klik. Nanti dia ini yang muncul juga. Tapi ini nggak kita perhatikan karena kita mau melakukan secara tuning otomatis ya. Kalau tadi kan kita pakai yang ini karena kita menggunakan rod locus. Kalau di sini kita enggak. Jadi kita klik aja automatic tuning ya. Kemudian pada saat kita klik automatic tuning seperti ini, maka kita pilih PID control ya, tuning, PID tuning. Kalau kita pilih PID tuning, maka nilai C-nya, nilai controllernya ini sama dengan 1 karena belum diperbaiki. Ya, belum diperbaiki. Kemudian kalau kita mau menggunakan kontrol PID, nanti langsung ini kita klik PID. Ini, kita klik PID. Kemudian ini nilainya untuk filternya kita buat 100 ya, 100 saja. Kemudian di sini kita mau melakukan tuning, algoritma tuningnya bisa kita gunakan singular frequency based tuning, atau juga mungkin kita mau menggunakan closed loop ya, Ziegler-Nichols atau open loop Ziegler-Nichols. Di sini ada fasilitasnya, tinggal kita pilih mau pakai algoritma apa. Nah, di sini saya memilih yang singular frequency based tuning. Nanti terserah ya, ini saya ambil contoh, saya gunakan yang ini. Nah, kemudian yang ini adalah untuk menentukan errornya. Jadi kita di sini ada juga kita klik, ada min, ada integral absolute error dan sebagainya. Kita pilih aja salah satu. Ya, ini saya pilih integral absolute error. Nah, kemudian setelah saya pilih semua ini, saya update kompensator, yaitu nilai kompensator atau controllernya. Saya update, maka nanti nilai yang satu ini akan berubah. Dia menyesuaikan dengan plan kita. Jadi setelah kita update akan muncul ini.
nilai daripada controllernya. Kalau kita lihat nilai controller ini ya, ini adalah controller PID karena di sini kan ada S pangkat 2, kemudian ada S, ada 1. Nah, ini nilai ini adalah nilai konstanta waktu atau KD pangkat 2 ya. Nilai konstanta waktu derivatif ya. Sedangkan kalau di sini biasanya kan ada di bawah ya. Nah, kalau yang ini nilainya adalah nilai KD ya, KP, yang ini KI ya. Jadi di sini nilai KP juga. Jadi kita bisa menggunakan controller ini ya, controller PID ini nilainya kita sudah tahu. Kemudian kita buat analisis plot. Atau kita bisa buat di sini, atau juga kita bisa langsung analisis plotnya itu di sini, terserah kita analisis. Nanti gambar ini juga berubah, disesuaikan dengan kompensator yang sudah ditentukan tadi. Tadi nilai kompensatornya kan ini, ya kan sudah kita update. Kemudian dari situ ini ya nilai kompensatornya. Ya. Kemudian kita bisa memilih untuk lihat analisis ya, kita respon pakai fungsi step ya, comment stepnya. Kemudian setelah itu kita lihat responnya. Nah, di sini pada root locus dia berubah nilainya. Udah disesuaikan dengan nilai kompensator yang tadi kita tentukan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu kotak-katik lagi root locus karena dia secara otomatis akan berubah. Disesuaikan dengan nilai kompensator yang sudah kita update tadi. Kemudian yang ini untuk Bode diagramnya juga dia sudah berubah. Jadi di sini kita bisa tahu gain marginnya ini infinitif karena nilainya kalau kita lihat di sini kan nggak sampai 90. Ya. Padahal kan kalau ini kan 180 ya. Jadi dia gain marginnya tidak ada, yang ada hanya fase margin yaitu sebesar sekian. Ya, sampai 180 derajat. Yaitu sebesar 113 derajat pada frekuensi sekian. Jadi kita sudah bisa tahu gambar baik itu root locus maupun gambar Bode diagram. Kemudian kalau kita mau melihat responnya, tadi di sini lihat aja analisis. Kita klik analisis, kemudian kita pilih fungsi step. Ya untuk tadi untuk input ya, untuk output ya, jadi R terhadap Y. Maka nanti akan kita dapatkan gambar responnya seperti ini. Gambar respon setelah kita lakukan perbaikan. Yang tadi ada error sebesar 0,9 ini berapa? Nah, ini dia nilai akhirnya sudah 1. Nilai akhirnya sudah 1 ya. Jadi error steady state-nya sudah 0. Kemudian waktu restart-nya 2,9. Kemudian setting time-nya juga sudah kurang dari ini 4,33. Nah, kalau misalkan dari sini kita pengen mau lebih cepat lagi misalkan restart-nya, kita bisa tarik aja ini. Respon ini kita tarik sehingga nanti bisa lebih cepat. Jadi nilai ini kita tarik, ya misalkan untuk ini, dia akan membentuk ini sendiri. Kemudian nilai daripada kompensator ini juga akan berubah. Nilai daripada kompensator ini juga akan berubah, disesuaikan dengan respon transient yang sudah kita rubah. Sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Jadi kita bisa merubah dari gambar respon analisisnya, kita bisa merubah juga dari root locus, atau juga kita bisa melakukan tuning dari sini secara otomatis. Jadi cukup praktis juga penggunaan daripada Sysotool ya. Jadi mungkin bisa dicoba ya untuk praktikum gimana cara kita menentukan konstanta controller dengan menggunakan software. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya, cukup jelas, mungkin bisa dicoba aja dulu. Karena semua fasilitas juga sudah ada pada software MATLAB, kita bisa memperbaiki kinerja daripada suatu sistem dengan menggunakan cara otomatis, ya, tuningnya itu kita bisa menggunakan algoritma algoritma frekuensi ya, yaitu algoritma singular frequency based tuning, atau menggunakan synchronicals baik itu yang open ataupun juga close ya. Tapi kalau kita menggunakan ini kita tinggal update aja, kita pilih, mungkin bisa kita pilih PI, P atau PID ya.
Kemudian dia nanti kompensatornya setelah kita update akan berubah. Dan demikian juga untuk rod locusnya juga disesuaikan seperti nilai kompensator yang sudah kita dapat secara tuning tadi, secara otomatis tadi. Nah, kemudian selain itu, selain kita melakukan tuning otomatis, kita juga bisa menambah, kalau di sini menambah zero atau kita bisa menambah full ke ini gambar ini apa rod locus, atau juga kita bisa merubah dari sini responnya kita rubah juga bisa. Jadi bisa kita tarik-tarik nih respon ini. Kita bisa rubah juga, mungkin nanti ini waktunya kok terlalu lama, saya pengen lebih cepat lagi. Kita tarik aja. Dan kita tarik respon ini sehingga nanti nilai TS-nya atau nilai TR-nya menjadi lebih lebih cepat. Atau mungkin kalau ada overshoot-nya, kita kecilkan overshoot-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa main juga di gambar respon transient-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Masih belum ada, Ibu. Ya, kalau nggak ada mungkin bisa dicoba aja langsung ya. Untuk ini lapennya itu sudah saya upload di etol. Kemudian untuk PPT ini juga ada, sudah saya upload. Jadi mungkin nanti bisa dibaca, kemudian bisa langsung dicoba. Oke, saya rasa itu aja ya pengantar dari saya untuk praktikum. Terima kasih ya. Langsung bisa praktikum ya. Kalau mungkin nanti ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan bisa WA saya ya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.